guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau review materi dari Manajemen Strategi Pemasaran. Sebelumnya, kenalin nama Budi Purwanti dari Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi, di video ini aku akan review mengenai strategi kompetitif 5 Generich yang digunakan perusahaan dalam upaya mewujudkan keunggulan kompetitif. Apa itu keunggulan kompetitif dan faktor kuncinya? Keunggulan kompetitif adalah ketika sebuah perusahaan mencapai keuntungan yang lebih tinggi daripada rata-rata pesaing di pasar produk. Misalnya, ada dua perusahaan yang memiliki pendapatan dan biaya yang sama. Dan oleh karena itu, keuntungan serupa juga dapat dicapai oleh perusahaan. Fokus menggapai keunggulan kompetitif melalui salah satu dari dua cara. Yang pertama, perusahaan dapat menurunkan biaya sambil menjaga pendapatan tetap stabil. Hal ini perusahaan fokus dalam keunggulan kompetitif karena biaya yang lebih rendah. Yang kedua, perusahaan fokus dapat meningkatkan pendapatan sambil menjaga biaya tetap. Dalam hal ini perusahaan fokus mengenai keunggulan kompetitif karena pendapatan yang lebih tinggi. Tentu saja perusahaan dapat merealisasikan keuntungan yang lebih besar jika perusahaan dapat melakukan keduanya. Namun, kebanyakan pada saat praktik sangat sulit. Michelle Porter mengemukakan bahwa strategi Generich dapat didefinisikan oleh dua dimensi, yaitu ruang lingkup strategi dan sumber keunggulan kompetitif. Karena cangkupan perusahaan dapat menargetkan pasar yang luas atau pasar yang terfokus sempit, untuk sumber keunggulan kompetitif perusahaan bisa menjadi pemimpin biaya rendah atau pembeda. Hasilnya adalah keempat kuadran ini mewakili 4 strategi umum. Biaya keseluruhan, diferensiasi keseluruhan, fokus biaya, dan diferensiasi fokus. Overall cost benar-benar tentang menjadi penyedia biaya rendah untuk basis pelanggan yang luas. Perusahaan yang melakukan hal ini. Contohnya, Dell, Amazon.com, dan Walmart. Perusahaan ini semuanya menawarkan produk yang sangat mirip dengan produk lain di pasar, tetapi mereka memiliki biaya yang lebih rendah. Biaya rendah memungkinkan untuk konsisten memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibanding pesaing mereka. Overall differentiation, sesuatu yang berbeda yang membuat pelanggan pasar luas perusahaan bersedia membayar lebih untuk produk dan layanan perusahaan. Contohnya adalah perusahaan Harley Davidson dan Apple. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan produk yang benar-benar diinginkan pelanggan, sehingga pelanggan bersedia membayar dengan harga tinggi. Perusahaan-perusahaan ini secara konsisten memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Fokus biaya pada dasarnya adalah strategi kepentingan biaya dalam pasar yang sempit atau terfokus. Ray Martin adalah contoh pemimpin biaya yang fokus. Ray menargetkan pelanggan yang sangat sensitif terhadap harga, namun harga menjual produk mereka dapat menawarkan diskon yang sangat besar. Dengan pemasaran strategi di supermarket-supermarket sehingga para pelanggan yang sangat membutuhkan dapat pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan barang-barang lain yang diperlukan. Fokus diferensiasi pada dasarnya adalah strategi diferensiasi di pasar yang sempit atau terfokus. Contohnya mobil Lamborghini menargetkan sebagian kecil penggemar mobil sport yang berfokus pada performa Ferrari. Sehingga secara umum perusahaan dapat memilih salah satu dari 4 strategi ini dan upaya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila salah satu perusahaan melakukan lebih dari satu strategi, seringkali perusahaan terjebak di tengah-tengah. Ketika perusahaan memangkas biaya secara agresif, maka perusahaan juga cenderung akan memangkas fitur produk dan layanan. Oleh karena itu, sangat sulit membedakan produk perusahaan ketika perusahaan secara agresif menerapkan strategi biaya rendah dan pada saat yang sama perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membuat produk yang lebih baik. Maka hal ini tersebut tidak sesuai dengan biayanya. Strategi kepemimpinan aktivitas utama yang perusahaan lakukan untuk menjadi pemimpin biaya yang rendah tidak konsisten dalam banyak aktivitas. Untuk menjadi pembeda, perusahaan terjebak di tengah-tengah. Hal yang sangat tidak menyenangkan karena produk perusahaan tidak cukup berbeda. Untuk pelanggan bersedia membayar lebih, tetapi harga tersebut juga tidak cukup murah bagi pelanggan. Karena harga murah, perusahaan tidak memiliki nilai unik atau keunikan yang jelas bagi pelanggan yang perusahaan targetkan. Oke, semoga review aku mengenai strategi kompetitif 5 Generich yang digunakan perusahaan dalam upaya mewujudkan keunggulan kompetitif bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton dan see you di video yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.